Alhamdulillah, ucapan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang tak pernah putus Allah curahkan. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan buat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berada di atas petunjuk beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tausiah kita malam ini hadis pilihan diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu an, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita beri judul Biar Lelah Asal di Jalan Allah. Abu Qatadah radhiyallahu an menceritakan An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat, dibawalah di hadapan beliau jenazah seseorang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun wa mustarahun min, beristirahat atau diperistirahatkan. Faqalu, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu min. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang engkau maksud dengan orang yang beristirahat, dan siapa pula yang diperistirahatkan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-abdul mu'min, hamba Allah yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa adaha, dia beristirahat dari segala lelahnya dunia dan segala gangguan-gangguannya, ila rahmatillah, menuju kasih sayang Allah. Wa ammal abdul fajir, adapun hamba Allah yang pendosa, yastarihu minhul ibad, yang beristirahat darinya adalah hamba-hamba Allah yang lain. Wasyajar, pohon-pohon, waddawab, binatang-binatang, wal bilad, dan kampung tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa nanti kehidupan kita ini akan berakhir. Apapun jalan yang kita pilih, mau jadi orang yang beriman dengan penuh ketaatan, atau menjadi pendosa yang bebas mau melakukan apa saja tanpa aturan, dan ingin dikekang oleh syariat dan aturan, jalan apapun pasti ada ujungnya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dunia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun, baik orang yang taat maupun pelaku dosa, dunia ini adalah tempatnya lelah, tampeknya panik. Jadi kalau ingin mencari ndak lelah, jangan di dunia. Pastikan diri kita nanti masuk surga, disitulah tempat yang tidak ada letih, capek dan lelahnya.
Allah katakan tentang para penghuni surga, la yamussuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin. Mereka di surga itu tidak pernah merasakan lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga abadi selama-lamanya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh murid-murid beliau, mata yajidul mu'min ar-rahah, kapan seorang mukmin bisa beristirahat? Faqala, beliau menjawab, inda awwali qadamin yada'uhu fil jannah. Nanti istirahatnya ketika kakinya telah berada di surga, baru istirahat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dunia ini memang tempatnya lelah. Allah ciptakan memang untuk berlelah-lelah. Jangan cari istirahat di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Kabad artinya lelah, panik, susah payah. Allah takdirkan manusia itu dalam keadaan seperti itu. Kita ingin yang tenang, yang nyaman, yang istirahat panjang tanpa merasakan kelelahan. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Allah ciptakan manusia ini memang lelah. Maka apapun yang kita pilih di dalam kehidupan, jalan orang beriman, jalan orang-orang yang ingkar, sama-sama panik, sama-sama lelah. Di kecaan ndak panik orang-orang yang ndak diatur, ndak dikekang karena mereka bebas. Alun tentu manan panik orang yang taat menjalankan banyak kewajiban dibandingkan orang yang bermaksiat. Mungkin lebih capek mereka. Walaupun nampak galak, sanang, walaupun huru hara, bebas, ndak adunan mengekang, akan ndak dapat, tapi gaya hidup seperti itu bagi mereka juga melelahkan. Makanya banyak yang berujung dengan bunuh diri. Dikaja harato panik dek mengaja, rasoka nyaman, ujung-ujungnya bunuh diri. Dikaja pangke, raso kalau pangke itu tinggi bisa mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan, alah didapik maku susah. Dikaja ketenaran, raso kasanang, kalau jadi orang yang terkenal, begitu terkenal malah susah, keluar saja payah. Bapak dan ibu dimuliakan oleh Allah, tidak punya lagi privasi, datang kamera meliput, untuk waktu bersama keluarga tidak ada, ujung-ujungnya susah lagi. Tidak ada di duniaku yang betul-betul istirahat, yang menenangkan, yang membahagiakan. Justru terkadang pandangan orang-orang yang jauh dari agama, tidak dituntun oleh syariat, mereka menganggap apa ndak panik ngafal Quran sekian ratus halaman, ada 640 halaman itu yang mau dimasukkan ke kepala. Apa ndak panik bangun solat malam, habis itu langsung solat subuh, dilanjutkan nanti dengan zuhur, asar, maghrib, isya, berjamaah datang ke masjid. Apa ndak panik duduk di majelis ilmu. Mungkin mereka memandang lelah, walaupun secara jujur tentu saja lelah. Kalau ingin kita jujur, tentu ibadah ini lelah. Karena fisik kita akan dibuat lelah dengan ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lelahnya fisik ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
dia nikmati ibadahnya, lelah fisik ini bisa tak terasa dengan hati yang tenang saat bermunajat dengan Allah. Nabi sampai bangkak kaki beliau untuk sholat malam, tapi justru beliau menikmatinya. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan penyejuk mataku ada di dalam sholat. Hiburan ambo, istirahat ambo, ketenangan dan kenyamanan ada di dalam sholat. Nabi SAW kalau perintahkan Bilal untuk azan, Nabi katakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal," berdiri wahai Bilal, azin, kumandangkan azan, arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan sholat. Walaupun badan lapanek dek bakaraju harus rukuk dan sujud puluh, secara fisik tentu lelah. Orang-orang yang berpuasa tentu capek dan haus, ini tidak dipungkiri. Tapi kalau seandainya mereka ridho, sepenuh hati mengerjakan kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka dzaqa ta'mal iman, dia merasakan manisnya iman. Kata Nabi SAW, iman itu punya halawah, punya manis. Justru yang dicari orang panik, bagi dia itu adalah hiburan, kesenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ma ahbabtu al-baqa'u fid dunya, aku tidak suka lama-lama hidup di dunia ini, illa li thalathin, kecuali untuk 3 hal. Kalau untuk nanti goko ndak ba'a muambo panjang. Apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar? Yang pertama adalah zam'ul hawajir, merasakan manisnya berpuasa di musim panas. Sedangkan lain ketika cuaca dingin awak puasa sunnah, saat orang lain tidak puasa, lebarek tantangannya. Eko puasa di musim panas, bara karyang kerongkongan, tapi itu yang dia rindukan. Wa mukabadatil laili syita, yang kedua yang dirindukan oleh Abdullah bin Umar dari dunia ini, ndak ba'ala mulamu hidup kalau masih bisa melakukan itu setelah berpuasa di musim panas. Kata beliau, memeluk malam-malam yang dingin dengan solat malam. Ba'a mencakamnya dingin sampai ke tulang, tapi bisa bangun, ambil wudu, salat tahajud. Itu yang beliau rindukan. Wa muzahamatil ulama, dan kata beliau yang ketiga, berdesak-desakan di majlis ilmu bersama para ulama. Kita sekarang kalau bermajlis ilmu nyaman, ada kipasnya, terkadang juga ada AC-nya dengan karpet yang empuk, dengan ruangan yang fasilitasnya lengkap. Dulu di atas pasir, di cuaca yang panas, berdesak-desakan tanpa fasilitas, mengadu lutut dengan lutut saking rapatnya. Tapi itu yang dia rindukan, bisa duduk berdesak-desakan bersama para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini memang tempatnya kita berlelah-lelah, tampaknya panik. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, ada saat nanti dia beristirahat. Adapun di dunia ini, silahkan lelahkan diri kita. Fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai dari sesuatu, maka lelahkan dirimu pada yang lainnya. Selesai awak mengerajuan ibadah-ibadah nan wajib, lelahkan diri kita dengan ibadah yang sunnah. Solat wajib 5 waktu, datang berjamaah ke masjid, tambah dengan qobliyah, ba'diyah,
tambah dengan tahajud, witir, tambah dengan duha, tambah. Selesai kita di bulan Ramadan, tambah Senin Kamis, tambah puasa Nabi Daud, tambah puasa 3 hari di setiap bulan. Pilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Selesai dari suatu urusan, kerjakan urusan yang lain. Kalimat fansab dari kata nasabun, artinya panik. Jadi kalau lelah jangan istirahat, lelahkan pada yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun tentu saja ada saat-saat kita beristirahat, tapi tetap dunia ini memang settingan awalnya lah, aturan dari pabriknya. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi awak pilih taat kepada Allah, ikut aturan, A perintah di kerajaan, A larangan ditinggalkan, awak akan panik. Tapi jangan bilang orang yang tidak diatur bebas mereka tidak capek, bahkan capeknya mereka berkali-kali lipat, karena badan panik, pikiran panik. Kalau orang yang beriman pikirannya tenang. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Kalau seandainya dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu pun baik bagi dia. Dan itu tidak akan pernah ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Jadi kalau badan awak panik, pikiran awak ikut panik, berarti harus dipertanyakan keimanan kita. Orang beriman tuh nan boleh cuman panik secara fisik, adapun pikirannya tidak pernah panik. Apa yang membuat lelah pikiran? Orang-orang yang hidupnya sepenuhnya telah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi nan baik sesuai harapan, alhamdulillah, syukur. Tak jadi nan buruk tidak sesuai dengan harapan, ini sudah takdir Allah, sabar. Apa yang mau dipusingkan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah telah tetapkan, itulah yang terjadi. Apa yang Allah kehendaki, itu yang Allah perbuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau orang nan jauh dari Allah, kosong dari keimanan, badannya panik, pikiran panik. Orang yang tidak beriman gampang iri, orang lain mendapatkan lebih, dia yang sakit hati. Merasa kalah saing nanti kalau seandainya dagangannya berebut pelanggan, tamak, rakus, itu menyusahkan. Belum lagi ketakutan yang berkepanjangan terhadap dunia. Dia tidak sempat menikmati dan mensyukuri nikmat hari ini, nanyo khawatirkan baa besok kalau pensiun, baa besok kalau kena PHK, baa besok kalau sakit dan segala macam. Nikmat hari ini tidak nyusyukuri, nanyo pikiran baa ke depan, itu menyusahkan. Alah badan panik, dek tunggang langgang mencari dunia, mengajarnya siang malam, tambah pikiran panik. Ini orang-orang yang kafir, para pendosa, pecinta-pecinta dunia. Tapi kalau orang-orang yang beriman, nan panik cuman fisiknya saja, badannya yo panik, ruku, sujud, kerongkongannya haus, baca Quran, berdoa, berzikir, berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan. Tapi hatinya damai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ma fa'ala a'daibi?" Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Kalau mereka bunuh aku, syahid. Kalau mereka penjarakan aku, kesempatan berkhalwat. Di penjara tempatnya bisa baca Quran, bisa tahajud, bisa baca buku, bisa menulis. Berapa banyak para ulama yang justru membuahkan karya-karya hebat mereka di dalam penjara. Sebab kalau di luar penjara banyak waktu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kesempatan buat berkhalwat, tidak banyak tanggung jawab.
kalau seandainya mereka usir aku kesempatan jalan-jalan. Orang yang seperti ini, sapane apapun badannya, tapi hatinya tidak akan pernah lelah. Anan kata jadilah selagi di jalan Allah. Selagi awak di jalan Allah, di jalan ketaatan, ndak ba awak panek-panek. Selagi ibadah nan awak kerajuan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ndak ba awak panek-panek. Panek lawak mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi kalau sekedar panek saja, ndak akan berakhir nanti dengan istirahat, maka di situ rugi dua kali lah, panek di dunia, panek puluh nanti di akhirat. Ini yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Orang nan lai beramal tapi cuma nasibah, dapet paneknya saja. Di dunia panek dek mengarajuan, di akhirat panek puluh kane azab. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Lainnya solat, tapi tidak dipelajari ba'a tata cara solat yang benar. Kata Nabi, kam min qaimin, berapa banyak orang yang solat, yang tagak berdiri ruku sujud, wa laysa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab, tapi nanyo dapet dari solatnya tersebut mata yang tidak tidur dan badan nan panek. Cuma itu yang dia dapat, pahalanya nggak ada. Wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, semua yang berpuasa haus, semua yang berpuasa lapar, tapi orang dapat pahalo nandeinyo laisa lahu hazzun min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali haus dan lapar. Begitu juga orang-orang yang senang memperbanyak amalan-amalan. Iko dikaja, itu dilakukan, senang sekali beramal. Kalau ada orang yang bagikan ke faedah-faedah amal, langsung dia kerjakan tanpa cek dan recheck. Ini benar tidak sesuai sunnah Nabi? Atau hanya dibuat-buat? Atau amalan-amalan bid'ah? Tidak dicek apa yang mau diamalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala suruh kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, apa makna yang terbaik? Akhlasuhu, nan paling ikhlas, niatnya nan paling murni, tak bercampur sedikit pun dengan lain, cuma untuk Allah. Wa aswabuhu, dan yang kedua, syarat untuk jadi amalan yang terbaik itu yang paling benar. Awak tak boleh merasobana. Merasobana surang, ini jauh-jauh dari diri kita. Tapi berusaha benar, ini kewajiban. Tak asal ibadah saja, berusaha mendekati yang benar. Ikhlas dan benar baru diterima ibadah. Tapi kalau tidak, apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan dengan orang yang paling rugi amalannya? Tak dapat apa-apa nanti ketika di akhirat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat usaha mereka, amal mereka, perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka beranggapan telah melakukan yang terbaik. Kurang nan rugi dua kali, panek kuadrat, di dunia panek, di akhirat panek. Amilah nasibah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak ingin panek awakku nanti berakhir. Duniaku memang tampaknya panek-panek, tapi ada satu tempat yang di situ tidak ada kelelahan, yang di situ cuma ada kenikmatan. Allah tidak inginkan kita susah. Mau makan tidak perlu masak, tidak perlu ke pasar. Pasar becek, kadang-kadang bau. Kadang-kadang bacakak puluh di pasar dulu. Di situ lahum ma yadda'un,
mereka akan dapatkan apa yang mereka inginkan. Begitu ingin, langsung dapat. Fiha ma taladzul a'yun wa tashtahil anfus. Di situ segala yang melezatkan pandangan mata dan diinginkan oleh nafsu. Aduh sadunya. Ingin buah-buahan yang kenikmatannya berkali-kali lipat daripada apa yang ada di dunia, tapi Allah tidak inginkan kita susah. Di situ qutufuha daniyah, tangkai-tangkainya didekatkan oleh Allah, tinggal petik, tinggal ambil. Selama-lama durian, kadang-kadang pas membukaannya abadarah lo tangan sakete. Bahkan tidak sakete pula orang yang tertimpa kepalanya gara-gara menunggu durian. Untuk dapat nikmat, tapi panik dulu. Itulah dunia. Awak kadang-kadang ingin istirahat, ingin rehat, panik bakarajo, manggale, kaladang, kasawa, panik jadi karyawan. Sekali-sekali kita ingin refreshing, pai jalan-jalan, diajak keluarga, raso ke istirahat, rupanya sanang-sanangnya 2 jam 3 jam, panik perjalanannya 2 hari 3 hari. Itulah dunia. Tidak ada yang kesenangan yang benar-benar murni kesenangan. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah oleh murid-murid beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sif lana dunya, gambarkan kepada kami apa itu dunia." Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma asifu lakum." Apa yang harus aku gambarkan kepada kalian? Andarin, tentang suatu negeri. Dunia ini satu perkampungan, satu negeri. Awwaluha ana, awal dari dunia itu adalah susah. Awal dari dunia ini segalanya adalah kesusahan. Mau makan beli dulu, belanja dulu, masak dulu, disuap dulu. Awalnya adalah kesusahan. Wa akhiruha fana, dan akhir dari dunia itu adalah kebinasaan, kehancuran. Panik dek bakarajo siang malam di kumpuan pitih dibangun rumah selesai awak pai. Panik dek menabung dibeli kendaraan belum lunas, kita dipanggil pulang. Inilah dunia. Dikumpul-kumpul dari muda sampai tua, nabung-nabung. Kita mati, orang lain yang menikmati. Inilah dunia. Awalnya panik, akhirnya kehancuran dan kebinasaan. Fi halaliha hisab. Dalam halalnya dunia itu akan dihisab. Di walaupun lay halal dan dapat diawak dicari dengan cara yang halal, indak melalaikan dari kewajiban kepada Allah, indak puluh kecurangan, ndak puluh nan haram. Halal pun nanti akan diminta pertanggungjawaban. Orang nan kayo itu bisa masuk sarugo, bahkan level sarugonya bisa puluh lebih tinggi daripada orang yang miskin. Akan tetapi tertahan 500 tahun gara-gara banyak nan akan dihisap. Yadkhulu al-fuqara, orang-orang fakir telah masuk ke dalam surga. Qabla al-aghniya, sebelum orang-orang kaya. Orang kaya ini nanti masuk surga juga, tapi yang miskin-miskin dulu. Hasabahumu al-hisab, mereka tertahan oleh hisab. 500 tahun jaraknya tertahan oleh hisab. Banyak nanti dipertanggungjawabkan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu benar-benar akan ditanya pada hari tersebut anin na'im, tentang segala nikmat. Cie butir kurma nan dimakan, satu butir beras yang masuk ke dalam perut, semua nikmat itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halalnya hisab. Ini walaupun banyak akan dihisab. Ketika orang-orang lain, para sahabat yang lain berbondong-bondong datang kepada Nabi minta harta rampasan perang.
Abu Darda tenang saja di rumah, tidak ikut antrian. Ditanya oleh istrinya, malaka la tatlubu misla ma yatlubun nas? Wahai suamiku, kenapa tidak ikut pergi antrian, minta seperti yang diminta oleh orang? Apa kata Abu Darda radhiyallahu an? Al-Ka'abatu yauma idzin syaq. Pendakian pada hari itu sangatlah berat, sangat terjal wahai istriku. Wala yajuzuha al-musqalun. Satinggi itu pendakian, bagaimana mungkin bisa dilewati oleh orang-orang yang bebannya berat. Hisab di hari kiamat itu bare, sekecil-kecilnya akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau rasul-rasul tidak kata pikua, biar kurang-kurangi baban, tidak perlu diminta seperti yang diminta oleh orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun tentu saja kalau dunia ini dijadikan sebagai bekal, harta kekayaan bermanfaat untuk agama Allah, ini pula nanti yang akan meningkatkan derajat. Cuma ini untuk mengobati tamaknya kita. Kalau terlalu sedih kekurangan dunia, lalu banyak pangana, kaja itu sehingga lalai ibadah kana-kana, sedangkan lei halal pun nanti akan dipertanggungjawabkan. Baban bare, pendikian terjal, kurang-kurangi baban, walaupun halal. Kita tidak sedang bicara yang haram. Kata Ali bin Abi Thalib, di dunia itu isinya yang halal akan dihisab. Wa fi haramiha iqab, dan pada yang haramnya akan diiqab. Dibangun rumah, dibeli kendaraan, hidup mewah-mewah, bisa beli apa saja, bisa kemana saja. Tapi seberapa lama? Bisakah engkau menikmatinya 50 tahun, 60 tahun? Adakah orang-orang yang hartanya masih bisa bermanfaat sampai dia wafat? Kadang masuk umur 60 tahun, lah tidak bisa piti itu dinikmati. Sudah dilarang bepergian, tidak boleh naik pesawat, tidak aman buat jantung. Tidak boleh pergi kemana-mana, cukup di rumah saja, kurang-kurangi aktivitas. Olahraga-olahraga yang ringan. Kalau makan sudah mulai diatur, tidak boleh yang berkolesterol tinggi. Selero lah mulai dia agak-agaan. Walaupun dunia dalam genggaman, tapi sudah tidak bisa dinikmati. Seberapa lama? Maka kalau sampai dikaja lewat yang haram demi kesenangan sesaat, besok dalam kehidupan yang penuh keabadian diazab, diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hukuman gara-gara harta haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man istaghna fiha futin. Orang yang merasa kaya di dunia itu, maka dia akan mudah tergoda. Dek rakus, cangok ke dunia, dia mudah akan tergoda. Itulah yang menjadikan jatuh kepada yang haram. Lalu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa man iftaqara fiha hazin. Tapi siapa yang kurang dunia, dia juga akan bersedih. Nah, maka kita pertengahan saja. Tidak terlalu tamak kepada dunia, tapi juga kita berharap jangan sampai miskin, jangan sampai kesulitan. Pertengahan. Yang penting yang cukup. Seperti doa Nabi, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki Muhammad dan keluarganya itu quta, sesuatu yang mencukupi. Nampak yang cukup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man absara ilaiha a'mathu. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang melihat dunia itu dengan pandangan cinta, tamak, rakus, akan dibutakan oleh dunia. Sehingga kadang walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis, mengerti halal dan haram, tapi memandang dunia itu dengan pandangan cinta, buta, hilang semua hafalannya. Waman absara biha, tapi siapa yang memandang dunia itu dengan pandangan ibrah, untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat tanda-tanda adanya Allah, kuasa Allah, absarathu, maka dunia akan memberikan kepadanya pandangan yang jernih, bisa melihat benar dan salah, dibimbing langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah dunia ini sebatas agar kita merasakan kebesaran Allah.
bukan dengan pandangan takjub, terpesona terhadap dunia, justru nanti dibutakan. Dan anehnya dunia, kata Ali bin Abi Thalib, man sa'aha fatathu, orang yang berlari mengejar dunia, terkadang justru dunia meninggalkannya. Ada orang tidak kenal istirahat untuk dunia, tapi tidak juga kayu-kayu. Siang malam nyodek bakarajo, solat indah, istirahat indah, dek mengajar dunia, panek denyo kayu de orang. Bapak Ibu muslimin dan muslimat sedang jamaah dimuliakan oleh Allah. Wa man qa'ada anha atathu. Tapi ada orang yang santai saja, tidak terlalu diburu-burunya dunia, justru dunia datang kepadanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena itu Al-Quran menyuruh Hawa, kalau untuk masalah akhirat, bakajalah, berlarilah, berlombalah. Sari'u, sabiqu, fas'au. Ini maknanya semuanya bagage, pakai gigi 5. Tapi kalau untuk urusan-urusan dunia, apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi ini ditundukkan sehingga kalian bisa bekerja, bisa jadi nelayan, bisa jadi petani, bisa bekerja. Allah yang tundukkan bumi buat kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Akan tetapi berjalanlah di muka bumi. Allah cuma suruh masya yamshi, artinya berjalan. Untuk masalah akhirat bahasanya fas'au, bersegera, bergegas, lari. Tapi kalau untuk dunia, famshu, berjalan santai. Larinya lari maraton, lambek-lambek saja, santai-santai, jangan bakaja-kaja bana. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi, di penjuru-penjurunya. Makanlah dari rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur, tapi nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Bapak Ibu muslimin dan muslimat sedang jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, fakun kaman dakhalaha wala yuriduha. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang masuk ke dunia tapi tidak menginginkan dunia tersebut. Sekedar ini jalan yang harus kita tempuh. Sebelum di akhirat ada fase dunia yang harus kita lewati. Tapi jangan tinggalkan hati kita di sini. Makanya Nabi suruh awak anggap dunia itu tampik perantauan. Anggap dunia itu cuma persinggahan. Awak di dunia cuma seperti seorang musafir. Perjalanan kita panjang menuju akhirat. Akhirat tampik pulang. Wahmil minha zadan yuballighuka. Ambil dari dunia itu bekal yang cukup untuk menyampaikan engkau istirahat nanti di akhirat. Fa innaha laysat laka bidari muqam. Karena dunia ini bagimu bukanlah tempat tinggal, bukan tempat untuk menetap. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja orang-orang baik beriman maupun kafir, dunia ini memang tempatnya lelah, tampik bapanek-panek. Tapi selagi awak paneknya di jalan Allah, di jalan yang benar, ajan perhitungan bana dengan paneknya. Ndak ba'a badan panek, ndak ba'a matu kurang takan tua, ndak ba'a suaru abi, ndak ba'a piti abi, ndak ba'a panek, seluruhnya akan dibalas oleh Allah. Dzalika bi annahum la yusibihum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Tidaklah satu pun kehausan, rasa capek, kelaparan yang mereka lakukan dan mereka rasakan di jalan Allah. Lalu di penghujung ayat Allah katakan illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali semua itu akan dituliskan untuk mereka sebagai amal yang soleh. Setiap tetes keringat yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah balasi. 1%, 1 sen yang kita keluarkan tapi di jalan Allah akan dibalasi. Rasa capek yang kita rasakan di jalan Allah akan dibalasi. Haus laparnya kita di jalan Allah akan dibalasi. Terlukanya kita di jalan Allah akan dibalasi. Tarompana Nabi di jalan Allah akan dibalasi. Bensin yang habis di jalan Allah akan dibalasi.
semua yang kita keluarkan selagi berada di jalan Allah, kutiba lahum bihi amalun soleh, dituliskan sebagai amal yang soleh. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Nama Allah itu Asy-Syakur, yang maha membalasi. Maka orang yang ingkar jauh dari Allah akan merasakan panik. Awak yang ingin mendekat kepada Allah pasti juga akan diuji dengan panik, tapi akhirnya akan berbeda. Orang nan panik gara-gara dosa, nanti di akhirat panik pula karena azab. Orang yang paniknya tapi di jalan Allah, nanti akan berbuah dengan istirahat panjang di surganya Allah. Di surga itu Allah tidak biarkan kita lelah walau sedetik pun. Ada pelayan-pelayan yang datang nanti, ada tukang-tukang pijitnya nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada kursi-kursi santai, al-arikah, alal araiki yanzurun, di atas sofa-sofa, di atas dipan-dipan, di atas kursi-kursi santai. Mereka saling pandang, melihat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.